Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafid Abdul Rahman dengan NIM 11/2021 Kali ini saya akan mempresentasikan hasil project yang sudah saya kerjakan, yaitu sistem sentimen analis ulasan aplikasi e-commerce Tokopedia di Google Play Store. Baik, sekarang kita masuk ke dalam codingnya. Yang pertama, saya melakukan import library yang akan diperlukan. Terus berikutnya mendownload NLTK. Setelah ini selesai, saya melanjutkan ke proses berikutnya, yaitu proses load dataset. Load dataset itu proses untuk mengambil dataset dengan cara edit.read.csv dengan menuliskan nama file dataset yang sudah diimport di sini. Setelah load dataset sudah selesai, maka saya akan melanjutkan ke proses berikutnya, yaitu preprocessing text, yang dimana preprocessing text itu ada beberapa tahapan. Yang pertama ada case folding atau membersihkan data. Di sini sebelum membersihkan data, saya mengimport RA, yaitu library yang diperlukan untuk membersihkan data ini. Dan di sini di proses case folding itu ada beberapa langkah, yaitu yang pertama dan merubah teks menjadi huruf kecil, menghilangkan angka, dan yang terakhir menghapus tanda baca atau karakter. Setelah itu saya menampilkan before after data yang sudah dibersihkan melalui case folding dan sesudah di case folding. Raw data ini adalah data yang sebelum dilakukan proses case folding, dan case folding ini datanya sudah dilakukan proses case folding, di mana di sini ada beberapa perbedaan, yaitu ada titik ini di sini sudah hilang, terus ada koma dan di sini sudah hilang, ada angka 14 dan di sini sudah hilang. Setelah case folding sudah selesai, saya melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu word normalisasi. Di mana di sini saya juga mengimport dataset yang bertujuan untuk menormalisasi kata tersebut, yang di sini memiliki nama file kata normal.csv. Terus di sini ada menampilkan data sebelum dinormalisasi dan sesudah dinormalisasi, yang dimana di sini app menjadi aplikasi. Kenapa bisa menjadi aplikasi? Karena di kata normal ini app di sini saya tulis menjadi aplikasi, maka di sini otomatis app menjadi aplikasi. Nah, setelah word normalisasi sudah selesai, saya melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu filtering atau support removal. Di sini saya mengimport beberapa library, yaitu library NLTK Tokenize dan Corpus. Dan ini stopword IND, yaitu melihat data stopword yang tersedia, yang dimana di sini memiliki jumlah sekitar 758 kosakata di stopword ini. Setelah itu menambahkan fungsi stopword removal, menambahkan kata ke dalam stopword. Bila kata-kata ini ditambahkan secara manual di sini. Terus saya tampilkan seperti pada sebelumnya, yaitu raw data itu sebelum dilakukan processing text, case folding sudah dilakukan proses case folding, dan stopword removal yaitu yang sudah dilakukan proses stopword. Di sini apa yang beda, yaitu app itu hilang karena dianggap tidak memiliki kata yang berarti yang di sini yang sudah saya inputkan di sini. Jadi di sini otomatis hilang. Terus ada jadi di sini juga hilang dan masih ada lagi. Setelah proses
stopwatch modulnya sudah selesai, saya lanjut ke proses stemming. Nah, di sini sebelum itu saya melakukan instalasi sastrawi. Di sini sudah saya install, dan stemming ini sendiri yaitu proses perubahan menjadi kata dasar. Nah, ini sudah saya proses melalui proses stemming ini, dan ini saya tampilkan seperti sebelumnya, dan ini adalah yang sudah melalui proses-proses sebelumnya, dan ini proses stemming. Dan di sini ada beberapa perbedaan sih harusnya, saya lupa. Nah, ini coba, ini sekelas menjadi kelas itu dirubah menjadi kata dasar. Terus ada produknya menjadi produk, terus kayaknya menjadi kaya, seperti itu. Setelah proses stemming sudah selesai, saya lanjut ke text preprocessing pipeline, yaitu membuat fungsi untuk menggabungkan seluruh langkah text preprocessing yang sudah dilakukan sebelumnya, itu dengan cara berikut ini. Nah, setelah ini sudah selesai dan sudah di-run, maka dilakukan penggabungan data tersebut, dan ini memerlukan waktu 15 menit 59 detik. Nah, ini tampilan dataset yang sudah dilakukan pre-processing text, yang dimana di sini yang semula ada lunasan, ada label, dan di sini ada clean text, yaitu ini data yang sudah dilakukan pre-processing text yang sudah dilakukan sebelumnya. Dan ini data.replace positif titik 21 negatif titik 20, yaitu merubah label dari positif negatif menjadi 0 dan 1, yang dimana 1 ini positif, negatif itu 0. Terus menyimpan data yang sudah diprocessing ke dalam file CSV, yaitu menyimpan data ini ke dalam CSV dengan nama data game, dan otomatis akan tersimpan di sini. Terus berikutnya ada fitur engineering, yaitu yang pertama ada memisahkan fitur dan target, X yaitu sebagai plain text, terus Y adalah label yaitu positif negatif. Ini ada contoh data X dan ini data ini. Terus berikutnya ada fitur extraction dengan menggunakan tdf dan ngram. Oke, di sini mengimport beberapa library seperti import Pickle, yaitu dengan fungsi save model, terus ada scalar fitur extrusion text menggunakan tdf vectorizer. Terus di sini ada jumlah kata yang ada vocabulary dari tdf. Oleh aplikasi di dalam dataset tersebut ada 1152 kata, favorit 939 kata, dan seterusnya. Terus di sini ada ini mengeprintnya jumlah fitur yang saat ini. Terus ini menampilkan data tabel tabular. Ini juga menampilkan data tabular. Terus di sini ada fitur selection, dan di mana di sini mengimport beberapa library, yaitu select kbase sama C2 itu. Terus berikutnya menampilkan fitur dan nilainya. Dan fitur ini berarti fitur maksudnya ini per katanya ya, dan ini nilainya, nilai per kata tersebut. Terus mengurutkan nilai fitur. Terus ada menampilkan fitur yang terpilih berdasarkan nilai max tertinggi. Ini yang ditampilkan di sini berarti nilainya yang memiliki nilai yang tertinggi. Terus membuat vocabulary baru berdasarkan fitur yang terseleksi. Nah, ini jumlah
fitur-fitur yang sudah terseleksi, ada yang sama dan ada yang berbeda. Dan ini adalah new fitur yang baru setelah diseleksi menjadi 3000. Terus kalau semua proses tadi disimpan ke dalam bitcloud.dump new select.fitur open yang bernama new selected-fitur dl.shav. Ini bertujuan untuk supaya bisa dideployment menggunakan Streamlit. Ini menampilkan fitur yang sudah terseleksi. Terus berikutnya ada modeling. Dan di sini di modeling ada beberapa library yang harus saya import, seperti import random from Scalon, model selection, dan test split. Terus ada Scalon, NetBIOS, multinomial DB. Terus ini adalah jumlah data train dan data test yang sudah dibagi. Kemudian segini dan 3,3 ini sebagai ini data test. Ini cuma segini. Dan ini jumlah perbandingan tabel ya. Yang negatif sebesar 759 dan yang positif sebesar 150. Dan ini ada visualisasi sentimen positif dan negatif. Dan ini adalah grafik batang label negatif dan ini label positif. Dan setelah itu saya melakukan smoothie yang bertujuan untuk supaya label negatif dan positif ini imbang dengan mengimport library smoothie. Nah, setelah itu akan seperti ini visualisasinya dengan melalui proses ini smoothie data ini. Dan ini perintah untuk menampilkan visualisasi data ini. Terus berikutnya adalah memproses trend dengan NetBIOS. Terus ini adalah testingnya. Jika if dan else, jika hasilnya 1 maka positif, jika tidak maka hasilnya negatif. Dan ini untuk ulasannya yang saya ambil di dataset ini harusnya ini munculnya positif, tapi nggak tahu kenapa di sini munculnya negatif. Terus berikutnya ada evaluasi model. Nah, evaluasi model ini untuk menampilkan akurasi dari program ini. Di mana sebelumnya saya melakukan import library, confusion metric, dan classification report dan menghasilkan sekitar akurasi 87%. Terus ini membagi data ke dalam data positif dan negatif. Terus ini untuk menginstal workload yang bertujuan untuk menampilkan visualisasi data negatif dan visualisasi data positif. Terus berikutnya disimpan kembali ke dalam .shav yang bertujuan untuk mendeploy program ini menggunakan Streamlit. Dan ini ada contoh program Streamlit di mana ada beberapa library yang saya import. Dan di sini setelah import library ada menampilkan judul halaman, yaitu dengan menggunakan perintah s.st.title, terus membuat deskripsi dari sistem analis ini menggunakan st.write, terus memanggil datasetnya. Terus berikutnya ada menampilkan visualisasi perbandingan label smoothie. Terus ini proses vector engineering, terus mau menampilkan visualisasi perbandingan label sesudah di smoothie. Terus visualisasi terhadap data negatif, itu visualisasi workload itu kata negatif, dan ini visualisasi data positif. Dan ini untuk melakukan proses model, yaitu ini memanggil model fraud API yang sudah disimpan di sini. Terus berikutnya memanggil modelingnya ini David Vectorizer yang terus melakukan proses input ulasan yang bertujuan load formnya. Terus ini untuk datanya, dimana jika
ada kata yang diinput ke dalam formnya ini, maka jika dipencet buttonnya maka akan dianalisis dan keluarnya ulasan positif atau negatif. Dan berikut ada contoh deploymentnya. Nah, ini di sini ada tabel judul, terus di sini ada deskripsi singkat. Ini menampilkan 5 dataset pertama. Ini visualisasi sebelum di smoothie. Ini tabel fitur engineeringnya. Terus ada visualisasi setelah di smoothie. Ini visualisasi data negatif, ini data positif, dan ini contoh input kalimat ini yang harusnya harus munculnya ulasan positif. Jika diklik ini harusnya muncul di sini ulasan positif, tapi tidak tahu kenapa ini masih false dan masih saya cari permasalahannya. Oke, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.